Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari ditahan Bupati di rutan Musi cabang Banyuasin KPK Dodi di Reza belakang Alex gedung Nurdin merah yang ditangkap oleh putih KPK KPK karena selama 20 hari. anak dari Alex Nurdin Sejak tiba, Markus Nari menjalani pemeriksaan di dalam gedung KPK. Markus yang merupakan anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar telah ditangkap tahun 2017. Setelah itu KPK Nature's corrupted and such is far away. Sakit, memang sakit. Tampaknya kasus korupsi yang merajalela hingga ke akarnya sudah biasa menjadi santapan kita sehari-hari. Terlebih di negara Indonesia, kasus korupsi sudah tidak asing lagi diperbincangkan oleh kalangan masyarakat. Kebiadaban para pemakan daging busuk semakin merambah ruah dengan skala bervariasi, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat yang melibatkan banyak pejabat dan petinggi negara. Bukan tanpa alasan, Indeks Persepsi Korupsi KPK Indonesia tahun ini merosot jatuh di urutan 102, sama dengan Gambia. Lebih rendah dari Timur Leste. Menko Polkam Dr. Muhammad Mahfud MD sendiri sempat bilang, itu karena maraknya potongan hukuman dari Mahkamah Agung kepada para koruptor. Hukum yang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di depan para koruptor. Padahal, tanpa korting pun hukuman koruptor sudah ramah. ICW mencatat, transformis pada koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan. Itu bahkan lebih singkat dari masa perkuliahan mahasiswa kupu-kupu yang buru-buru. Korupsi malah kadung dianggap sebagai kebajikan. Dapat kita lihat dari kasus korupsi yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir masyarakat. Kasus korupsi bansos oleh mantan Menteri Sosial sendiri, Juliari Batubara, yang kian membuat masyarakat marah atas perilaku keji yang ia lakukan. Di saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, para politisi dan pejabat justru menodong sana-sini, ngutil sana-sini. Di saat kita semua bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup. Saat semuanya begitu sulit, para politikus juga berakrobat dengan anggaran. Entah sudah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi sedikit pun nafsu para pejabat yang tak punya harga diri ini. Di lain sisi, Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback untuk setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah, persis ketika kebanyakan kita sedang mati-matian bertahan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID-19, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Apakah pernah terpikir oleh kita apa hal yang mendorong perlakuan keji dan bengis itu terkuak dari diri seseorang? Apa faktor yang membuat sifat ketamakan dari pribadi-pribadi terkemuka itu sukses membuat kita merintih kesakitan?